Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan soal UTS, pengukuran alat ukur listrik, nomor 2. Soalnya adalah tentukan nilai yang terbaca pada alat ukur voltmeter bila diketahui ring selektornya ada pada skala 1000 volt AC. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menyelesaikan soal tersebut. Yang pertama adalah perhatikan jarum penunjuk skala atau bar skalanya atau indikator jarumnya. Di sini kita pilih acuannya. Jadi misalkan kita memilih 10, di sini ada 10 maksimumnya. Kita lihat di sini. Di sini menunjuk pada antara 2 dan 3. Di sini ada 3. Nah, 2 dan 3 di sini ada berapa bar? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bar. Artinya dari 2 ke 3 ini ada 5 bar. Yang menunjukkan bahwa tiap barnya adalah 0,2. Jadi di sini 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, kemudian 3. Artinya di sini menunjuk nilai 2,4. Nah, sehingga kalau kita menggunakan acuan 2,4 ini, kita bisa dapatkan hasilnya. Yang pertama, caranya adalah 2,4 dibagi skala maksimumnya adalah 10 dikalikan selektor ringnya yaitu 1000 volt. Ini sama-sama volt ya. Jadi ini volt, ini juga volt. Hasilnya adalah kita bisa coret di sini. Hasilnya adalah 240 volt. Cara kedua, saya menggunakan warna yang berbeda. Kita ambil yang di sini antara 10 dan 20. Artinya kita menggunakan maksimum barnya adalah 50. Nah, di sini antara 10 sampai ke 20 di sini ada 15 Ada 15. Nah, artinya dari 10 sampai ke 15 itu ada berapa bar? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Artinya setiap barnya ini adalah 1. Jadi di sini 11, 12, 13, 14, 15. Jadi kalau kita menggunakan yang di sini ini adalah nilainya 12. Saya tuliskan ya. Di sini adalah di sini 12. Sehingga hasil pembacaannya untuk metode yang kedua ini kita tuliskan 12 dibagi 50 dikali 1000 volt. Hasilnya ini kita coret, ini kita coret hasilnya adalah di sini 20 sehingga 20 dikalikan 12 sama dengan 240 volt. Hasilnya sama. Selanjutnya yang ketiga, kita gunakan saya gunakan warna lain dulu biar tidak bingung. Saya gunakan warna merah. Di sini kita ambil antara 50 di sini dan 100. Tengah-tengahnya di sini adalah 75.
ada berapa bar di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Saya ulang. 1, 2, 3, 4, 5. Dari 50 ke 75. Artinya setiap barnya ini adalah bernilai 5 ya, 55, 60, 65, 70, 75. Sehingga ketika sampai di sini ya, nilainya adalah ya, tambah 5, tambah 5, tambah 10, berarti 60. Sehingga metode yang ketiga ini kita gunakan 60 dibagi ya, ring maksimumnya adalah 250 ya, dikalikan dengan selektornya yang menunjuk pada 1000 volt ya, ini sama ya volt ya. Sehingga hasilnya ini 250, kita coret ya. Hasilnya di sini 4. 4 dikalikan 60, hasilnya adalah 240 volt. Ya, hasilnya juga sama. Nah, secara umum kita bisa tuliskan rumusnya ya, jadi nilai yang terbaca dari alat ukur tentunya ya adalah sama dengan indikator jarum yang membaca ini, berarti skala terbaca skala bar ya, kita gunakan istilah kita menggunakan istilah yang mungkin tidak lazim ya, tapi nggak apa-apa ya, skala bar terbaca dibagi dengan skala maksimumnya, acuan ini tadi maksimumnya, dikalikan ya, ring selektornya, ring selektor alat ukur ya. Nah, ini rumus yang nanti kita bisa gunakan untuk menghitung pembacaan dari alat ukur, baik itu voltmeter, ampermeter, dan lain sebagainya. Demikian untuk nomor 2. Oke, kita lanjut nomor 3. Nomor 3 ini adalah mencari presisi dan akurasi dalam pengukuran. Jadi kita punya satu data pengukuran. Ya, misalkan data yang seharusnya terbaca pada alat ukur adalah 220 volt. Ini kita katakan sebagai data referensi, data acuan ya, data acuan. Kemudian didapatkan hasil pengukuran yang pertama itu 219 volt ya, di dalam satuan volt ya hasilnya ini. Kemudian yang kedua 218 volt dan seterusnya sampai pengukuran kelima. Nah, cara menyelesaikannya adalah yang pertama kita cari deviasinya. Ya, deviasi ini dirumuskan ya, deviasi ke N ini nilainya adalah nilai mutlak ya, nilai absolut, tidak mungkin nilainya adalah negatif. Jadi kita gunakan rumus begini, dN atau deviasi kesekian adalah sama dengan ya, hasil pengukuran di sini ya, kita gunakan begini saja, xn atau xi ya, dikurangi dengan rata-rata pengukuran. Jadi pengukuran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima nanti kita rata-rata. Hasilnya adalah ini 218,2. Jadi ini adalah merupakan rata-rata pengukuran. Kita gunakan rumus begini. Jumlah dari semua pengukuran yang pertama sampai yang kelima dibagi dengan N-nya. Ya. Nah, di sini kita tuliskan X rata-rata.
Nah, hasilnya adalah deviasi ke N. Nah, ini X1, X2, deviasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima didapatkan nilainya adalah seperti ini. Ya, sehingga nanti kita rata-rata deviasinya, deviasi rata-rata kita gunakan notasi D besar. Ya, rumusnya adalah deviasi 1 ya, plus deviasi kedua plus deviasi ketiga plus deviasi keempat ya, plus deviasi ke-5 ya. Ini dalam bentuk mutlak dibagi N-nya tadi adalah 5. Ya, jumlahnya adalah 5. Hasilnya adalah ini. Ini namanya deviasi rata-rata. Silakan nanti kalau mau menggunakan deviasi standar, rumusnya agak sedikit berbeda dengan menambahkan kolom satu lagi. Ya. Hasilnya nanti biasanya ya, kalau kita menggunakan perbandingan antara deviasi rata-rata dengan deviasi standar, itu hasil presisinya akan lebih bagus. Umumnya ada pada deviasi rata-rata. Ya. Ya, selanjutnya adalah presisi. Ya, presisi. Hasilnya adalah ini. Didapatkan dari mana? Ya. Presisi ini identik dengan kebalikan dari deviasi. Ya, kalau kita asumsikan deviasi ini satuannya adalah dalam bentuk persen, ya, maka presisi ini rumusnya adalah 100% dikurangi deviasinya. Ya. Jadi hasilnya adalah ya 100 dikurangi 1,04%. Hasilnya adalah ini 98,96%. Ya, itu presisi. Kemudian untuk akurasi, ya, yang terakhir ini adalah akurasi. Didapatkan dari mana? Akurasi ini identik dengan error. Akurasi yang terbaik itu adalah 100%. Ini akurasi yang terbaik. Sehingga kalau kita mau menghitung nilai akurasinya, maka 100% ini kita kurangkan dengan prosentase error. Nah, sedangkan prosentase error itu sendiri didapatkan dari mana? Ya, didapatkan dari selisih antara pengukuran ya, terhadap nilai yang seharusnya terbaca ya, dibagi dengan data acuannya ini ya, dikalikan dengan 100%. Jadi kalau kita punya nilai referensinya 220 volt, nanti kita masukkan di sini. Jadi ini juga dalam bentuk absolut atau nilai mutlak ya. Jadi data referensi atau pengukuran yang seharusnya dikurangi dengan pengukuran ya, atau data pengukuran ya, saya lengkapi saja, saya gunakan istilah data pengukuran. Jadi data referensi ya, dikurangi data pengukuran dibagi data referensi ya. Ini nilainya mutlak dikalikan dengan 100%. Hasilnya adalah ya, kalau ini kita menggunakan data pengukurannya yang sudah kita rata-rata, maka kita gunakan di sini 220 ya. Saya gunakan yang nilai rata-rata di sini. Hasil pengukuran rata-ratanya adalah 218,2 dibagi 220 ya, dikalikan dengan 100%. Ya, hasilnya nanti ini ya, hasilnya adalah errornya
sekian ya, yang nanti jadi faktor pengurang dari nilai akurasinya. Nanti silakan dicoba dihitung ya. Saya coba gunakan kalkulator. Saya pakai kalkulator standar. Ya, 220 dikurangi 218,2 ya, dibagi 220. Nah, ini kita kalikan dengan 100. Hasilnya adalah errornya ya, 0,818 ya, ini. Sehingga nanti akurasinya nanti 100% tadi dikurangi 0,818. Hasilnya adalah 99,1818 ya. Kalau kita kurangkan 100 ya, hasilnya ini 99, sekian ya. Itu untuk menghitung presisi dan akurasi ya. Nanti kita lanjutkan untuk jawaban berikutnya.